Kalau kita lihat, memang kita harus berhati-hati di dalam melihat kenaikan harga ini. Dari data yang ada, kenaikan harga itu baru mulai terjadi sekitar Desember sampai dengan sekarang. Jadi untuk masalah berapa lama, tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan hal tersebut. Jadi kalau kita memang melihat penyebabnya, secara konvensional selalu dikatakan dari supply demand, ya. Tapi dengan perkembangan dinamis dari dunia kita, ya adanya COVID-19, adanya perkembangan digitalisasi yang terjadi, maka persoalan semakin kompleks. Jadi kalau kita mau melihat pengaruh kenaikan harga ini tidak boleh sesaat, harus satu jangka waktu yang agak panjang. Nah, pertanyaannya, apakah sejak November harga batu bara, timah, harga tembaga dan lain-lain ini agak naik begitu ya? Sudah ada nggak pengaruhnya terhadap pertambangan atau minat investasi yang ada? Nah, sektor pertambangan ini bukan seperti kita menjual rokok, ya. Begitu kita beli kita bisa jual. Tidak, dia memerlukan suatu waktu untuk proses. Nah, hal inilah mengapa tadi dikatakan bahwa dengan kenaikan harga sekitar mulai November, Desember ini tahun lalu sampai dengan sekarang belum terlihat suatu dampak yang signifikan. Saya kira itu demikian. Oke, belum terlihat dampak yang signifikan ya Pak, dan juga sulit juga memastikan bahwa apakah kenaikan komoditas saat ini akan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama seperti kita terakhir menikmati super cycle komoditi yang berakhir tahun 2008 ya Pak? Ya, setiap super cycle yang ada mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, sekarang ini kan soal suatu kombinasi dari faktor yang sangat kompleks, ya, dan orang tidak bisa meramalkan kapan COVID ini akan hilang, ya. Masih saja terjadi fase kedua, fase ketiga, dan di Indonesia ini kita cukup hati-hati. Nah, jadi memang waktu tahun lalu kita itu turun sekali ya, minus pertumbuhannya, termasuk pertumbuhan di pertambangan, ya, walaupun lebih kecil daripada angka itu. Jadi memang dalam hal ini pandangan jangka panjang sangat diperlukan. Ya, analisis dari saat ke saat tentang faktor yang dinamis ini berubah setiap saat, dan ini akan mempengaruhi minat investasi, mempengaruhi semua tipe perdagangan komoditas di dunia. Iya Pak, kalau Anda lihat apakah Anda sepakat dengan apa yang dikatakan dari informasi yang sebelumnya kami sampaikan, bahwa untuk kenaikan harga komoditas saat ini itu lebih cenderung dipicu oleh ekses likuiditas, bukan lebih dari demand real sendiri. Di mata Anda seperti apa? Kalau menurut saya kedua-duanya, Bu. Jadi kedua-duanya, jadi supply demand itu tetap ada. Jadi misalnya kenapa misalnya harga batu bara ini agak naik ya, walaupun ada prediksi dalam 2 bulan ke depan akan mulai turun kembali, tetapi tidak signifikan, ya. Paling tidak akan sampai dengan harga batu bara acuan sekitar $49 kira-kira di tahun yang lalu, pertengahan tahun yang lalu. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, memang pengaruhnya sudah kombinasi antara supply demand dengan faktor-faktor yang disebut tadi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.